Ada struktur bakteri. Struktur bakteri dapat dibedakan menjadi struktur umum yang hanya dimiliki oleh semua bakteri dan struktur tambahan yang hanya dimiliki oleh bakteri tertentu. Struktur bakteri dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama ada struktur dasar sel bakteri, dan bagian kedua ada struktur dasar dan struktur tambahan sel bakteri. Struktur umum bakteri meliputi dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, dan bahan inti. Yang pertama ada dinding sel. Bakteri mempunyai dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan, yaitu gabungan protein dan polisakarida. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan memberi bentuk sel bakteri. Membran plasma atau selaput plasma bersifat selektif permeabel. Hanya dapat dilalui molekul atau zat tertentu. Membran plasma tersusun atas fosfolipid dan protein. Adapun membran plasma mempunyai beberapa fungsi berikut. A. Tempat berbentuk mesosom, alat transport elektron dan proton yang dibebaskan saat oksidasi makanan. C. Alat pengatur keluar masuknya senyawa melalui membran sel. Sitoplasma. Sitoplasma di sebelah dalam membran plasma terdapat sitoplasma. Sitoplasma mengandung asam nukleat, protein, karbohidrat, lemak, ion organik, dan kromatofora. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia sel. Ribosom. Ribosom merupakan butiran-butiran yang terbesar di sitoplasma dan mengandung RNA. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. 5. Bahan inti. Bahan inti merupakan pusat pengendalian aktivitas sel. Bahan inti mengandung DNA. DNA bakteri berupa rantai tunggal berbentuk lingkaran yang disebut. Beberapa jenis bakteri mempunyai tambahan DNA yang membentuk lingkaran kecil disebut. Struktur tambahan bakteri. Struktur tambahan bakteri meliputi flagella, pili atau fimbra, kapsul, klorosom, mesosom, vakuolas, dan endospora. 1. Flagella. Flagella merupakan alat gerak pada bakteri berbentuk batang atau spiral. Berdasarkan letak flagellanya, bakteri dapat dibedakan menjadi 5 jenis. 1. Atrik. Atrik adalah bakteri yang tidak berflagella. 2. Monotrik. Monotrik adalah bakteri yang hanya mempunyai satu flagella di salah satu ujung selnya. 3. Amfitrik. Amfitrik adalah bakteri yang mempunyai flagella di kedua ujung selnya. Keempat, Lovotrik. Lovotrik adalah bakteri yang mempunyai sekumpulan flagella di salah satu ujung selnya. 5. Peritrik. Peritrik adalah bakteri yang mempunyai flagella di seluruh permukaan selnya. 2. Pili dan fimbra. Pilus atau bentuk tunggal dari pili dan fimbra merupakan struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Pilus mirip dengan flagellum, tetapi lebih pendek, kaku, dan berdiameter lebih kecil. Pili tersusun atas protein dan hanya terdapat pada bakteri gram negatif. Pili berfungsi sebagai alat perlekatan saat bakteri melakukan konjungsi. Fimbra adalah struktur sejenis pilus tetapi lebih pendek daripada pilus. Kapsul merupakan lapisan lendir berbentuk padat dan tebal yang menyelubungi bakteri. Kapsul tersusun atas polisakarida dan air. Lendir ini menjadikan permukaan sel bakteri menjadi licin. Fungsi kapsul bakteri sebagai berikut. A. Alat pertahanan dan perlindungan bagi bakteri. B. Mencegah bakteri dan kekeringan. C. Sebagai alat pelekat pada inang. D. Sumber makanan bagi bakteri. Yang keempat, klorosom. Klorosom merupakan struktur yang berada di bawah membran plasma.
Klorosom mengandung pigmen klorofil dan pigmen lainnya yang berperan dalam proses fotosintesis. Yang kelima ada mesosom. Mesosom adalah organel sel yang memiliki penonjolan pada membran plasma ke arah dalam sitoplasma. Fungsi mesosom sebagai berikut. Ada 3 fungsi mesosom. Yang pertama, menghasilkan energi. Yang kedua, membentuk dinding sel baru saat terjadi pembelahan sel. Yang ketiga, menerima DNA pada saat konjugasi. Yang keenam, ada vakuolagas. Vakuolagas hanya dimiliki oleh bakteri air yang melakukan fotosintesis. Vakuolagas berguna agar bakteri dapat mengapung di atas permukaan air untuk memperoleh cahaya. Yang ketujuh ada endospora. Endospora merupakan bentuk istirahat atau laten dari beberapa jenis bakteri gram positif. Endospora hanya berbentuk jika kondisi tidak menggantung bagi kehidupan bakteri. Endospora mengandung sedikit sitoplasma, materi dan ribosom. Dinding endospora yang tebal tersusun atas protein sehingga endospora tahan terhadap kekeringan, radiasi cahaya, suhu tinggi, dan zat kimia. Jika kondisi lingkungan menguntungkan, endospora akan tumbuh menjadi sel bakteri baru. Struktur endospora dapat dilihat pada gambar tersebut. Bakteri mempunyai dinding sel sehingga bentuknya tetap. Bakteri ada berbentuk batang, bola, atau spiral. Bentuk-bentuk dan contoh bakterinya adalah sebagai berikut. Bentuk bakteri yang pertama adalah Bacillus atau bisa disebut batang atau basil. Bentuk bakteri yang satu ini terdiri atas 2 jenis, yaitu Monobacillus yang memiliki definisi bentuk batang tunggal. Contohnya Escherichia coli, Lactobacillus, dan Salmonella typhi. Sedangkan jenis bentuk bakteri Bacillus yang kedua adalah Streptobacillus yang didefinisikan sebagai bentuk batang berkoloni berbentuk rantai. Contohnya adalah Azotobacter, Bacillus anthracis, dan Streptobacillus moniliformis. Bentuk bakteri yang kedua adalah Coccus atau bola. Untuk bentuk bakteri yang satu ini terdiri atas 5 jenis, antara lain yang pertama adalah Monococcus, yaitu bentuk bola tunggal. Contohnya adalah Neisseria gonorrhoeae. Yang kedua adalah Diplococcus, yaitu bentuk bola berkoloni 22. Contohnya adalah Diplococcus pneumoniae. Yang ketiga adalah Streptococcus, yaitu bentuk bola berkoloni membentuk rantai. Contohnya adalah Streptococcus pyogenes. Yang kedua contohnya ada Streptococcus thermophilus dan ada Streptococcus lates. Yang keempat ada Staphylococcus, yaitu bentuk bola berkoloni seperti buah anggur. Contohnya adalah Staphylococcus aureus. Yang terakhir ada Sarcina, yaitu bentuk bola berkoloni membentuk kubus. Contohnya adalah Sarcina sp. Bentuk bakteri yang ketiga adalah Spirillum atau bisa disebut spiral atau pegas. Untuk bakteri ini terbagi menjadi 3 jenis, antara lain yang pertama ada Spirillum, yaitu berupa lengkung lebih dari setengah lingkaran. Contohnya Spirillum minor. Yang kedua ada Spiriochaelea, yaitu bentuk lengkung seperti kumparan. Contohnya Treponema pallidum. Yang ketiga ada Coma, yaitu bentuk lengkung kurang dari setengah lingkaran. Contohnya adalah Vibrio coma atau Vibrio cholerae.